3, 2, 1, action. Oke teman-teman, salam jumpa lagi dengan acara Ngobras. Hari ini episode yang ke-6. Teman-teman jangan bosen-bosen untuk selalu istiqomah membaca. Kalau sudah membaca, dibedah supaya di-sharekan kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa tahu. Teman-teman, hari ini saya akan membedah novel besar Sang Alkemis. Ini novelnya Paulo Coelho, teman-teman. Ini pengarang dari Brasil, karyanya banyak sekali dan saya juga salah satu penggemarnya. Saya bahkan baca ini 2 kali. Kemudian ada beberapa, terakhir saya baca bukunya Paulo Coelho itu yang 11 menit. Dan hari ini saya mengajak satu teman saya, mahasiswa Unpam, untuk mengulik, untuk membaca, supaya teman-teman nanti bisa belajar apa dari sharing-sharing teman saya ini. Jadi Mbak ini dari mahasiswa Unpam Sastra Indonesia semester 8 ya? Iya Pak, betul. Berarti lagi skripsi? Iya. Oke, Mbak silahkan kenalkan Mbak. Mbak namanya siapa, panggilannya siapa, asalnya dari mana? Iya, baik. TK, SD, SMP, ngadep ke sana. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Kurniasi, biasa dipanggil Nisa. Saya sekolah di SMK Wiyata Mandala Bogor, lulus tahun 2019. Terus SD di mana SD? SD-nya di Tonjong 1, Pak. SD Tonjong 1. Daerah Bogor? Iya, daerah Bogor. Asli Bogor? Iya. Oh, SMP? SMP di SMPN 1 Kemang. Di Kemang, Bogor juga? Iya. Oh, oke. Kemang yang deket Parung itu? Iya, deket Parung Pak. Asli situ? Iya. Oh, terus SMK-nya, SMA? SMK Wiyata Mandala, jurusan perkantoran. Oh, perkantoran. Kok terus tiba-tiba tertarik kuliah sastra Indonesia? Gara-garanya apa? Jadi sebenarnya awalnya itu saya pengen jurusan psikologi malah Pak. Terus karena waktu itu saya nggak jadi ikut SBMPTN dulu. Jadi saya mutusin buat kuliah di Unpam karena banyak teman-teman saya juga di sini kuliahnya. Terus karena saya juga minat sama sastra Indonesia, jadi saya mutusin buat masuk ke jurusan sastra Indonesia ini Pak. Oke, langsung saja coba ceritakan sinopsis dari novel Sang Alkemis ini. Iya, oke. Jadi ceritanya ini ada anak laki-laki namanya Santiago. Jadi dia tuh tinggal di Spanyol, tepatnya di daerah Andalusia. Dia tuh seorang penggembala domba. Dia tuh punya mimpi. Jadi dia tuh udah 2 kali ngalamin mimpi. Kalau dia nemu harta karun di antara piramida-piramida gitu. Awalnya dia tuh ragu, tapi ketika dia bertemu sama perempuan Gipsi, dia diramal tuh karena dia pengen tahu nih sebenarnya makna mimpinya itu apa gitu. Jadi diramal sama si perempuan Gipsi ini kalau coba deh kamu ikutin mimpi kamu ini karena kamu bakal beneran nemu harta karun gitu. Tapi si Santiago ini ragu. Dia tuh harus dari Spanyol ke piramida, kan di Mesir itu tuh jauh gitu kan maksudnya. Jadi karena dia belum pernah keluar, dia tuh ragu apakah dia harus ngikutin si perempuan Gipsi yang katanya licik ini apa enggak gitu. Tapi di dalam keraguan dia itu pas dia lagi duduk baca buku, dia ketemu sama pria parubaya. Dia tuh namanya Melkisedek. Melkisedek ya? Iya, Melkisedek. Terus raja itu kan? Iya, dia mengaku kalau dia itu seorang raja, Raja Salman tepatnya. Terus si raja itu bilang kalau kamu tuh coba dengerin kata hati kamu gitu. Karena kalau kamu ngikutin kata hati kamu tuh nggak akan tersesat dan kamu bakal menemukan harta karun itu gitu. Nah, karena udah ngobrol sama si sang raja itu, dia ngejual lah tuh domba itu ke si sang raja untuk modal dia pergi ke piramida-piramida. Nah, akhirnya besok dia langsung pergi
dia pergi ke Afrika dulu. Terus pas dia udah naik kapal, tepatnya dia sampai di pelabuhan, terus nama daerahnya itu Tangir kalau nggak salah. Dia ditipu Pak di situ, karena kan dia megang uang banyak kan. Iya, itu kan uangnya banyak tuh. Iya, hasil dari dia menjual domba. Dia kena tipu di situ pas lagi di restoran. Akhirnya dia bingung tuh kan, kayak apa sih? Dia bingung, dia harus gimana. Terus dia keinget, oh ya sebelumnya sama si sang raja itu dia dikasih batu, namanya Urim dan Tumim, warnanya itu hitam sama putih. Jadi kata si sang raja, kalau misalkan kamu merasa kehilangan arah, kamu merasa ragu sama kata hati kamu, kamu pakailah batu itu gitu. Nah dia ngeluarinlah 2 batu itu, terus dia kayak merasa hatinya tuh bilang, ayo jangan ragu gitu, kayak terusin aja. Nanti bakal ketemu jalannya. Itu dia kayak awalnya dia ragu, tapi dia mutusin buat yaudah deh coba ikutin kata hati gitu. Nah di situ dia ketemu sama toko kristal. Toko kristalnya itu kayak udah jelek gitulah Pak. Nah di situ dia berusaha buat bekerja di toko itu. Jadi pelayan kan? Iya, jadi pelayan. Jadi pelayannya dia lumayan lama Pak, udah setahun kerja di situ. Dan dia sempat melupakan takdir dia yang pengen menemukan harta karun. Nah di situ dia udah nggak pernah ngeluarin batu Urim dan Tumim, dan dia memutuskan buat kembali ke Spanyol. Karena tapi waktu kerja di toko itu kan jadi laris kan? Iya. Soalnya dia kan pinter tuh. Tokonya jadi berkembang sangat pesat di situ. Nah terus di situ dia ngobrol sama si pedagangnya, kalau kamu punya mimpi yang sekiranya bisa kamu kejar, maka kejarlah mimpi itu gitu. Karena si pedagang itu cerita kalau dia sebenarnya pengen ke Mekah, dan dia tuh menjadikan mimpi itu tuh hanya tujuan hidup dia, bukan sebagai target dia untuk mencapai mimpi itu gitu. Nah di situ si anak tuh mulai merenung lagi, dan dia merasa takdirnya ini kayaknya tuh bisa dikejar gitu, bukan dijadikan sebagai mimpi saja gitu. Nah di situ akhirnya dia pergi lagi. Dia pergi ke padang pasir. Nah di situ dia melalui banyak kesulitan sampai akhirnya dia kan ikut karavan gitu Pak ke daerah padang pasir itu. Terus dia ketemu lagi sama orang-orang baru, salah satunya sama seorang perempuan namanya Fatimah. Dia itu perempuan gurun. Jadi di situ dia jatuh cinta untuk pertama kalinya ketika melihat si Fatimah ini. Terus selain bertemu Fatimah, dia juga ketemu sama sang alkemis. Nah di situ dia ngobrol sama sang alkemis kalau dia tuh mau mengejar mimpi dia yang pengen menemukan harta karun di piramida-piramida. Nah di situ sang alkemis itu sangat berpengaruh terhadap tujuan dia gitu Pak, terhadap takdir dia. Nah di situ akhirnya dari oasis itu dia ke piramida bareng sama si sang alkemis di situ. Nah mereka berdua naik kuda. Di situ sang alkemis juga ngajarin banyak banget pelajaran tentang bagaimana cara memandang padang pasir ini sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Pokoknya jangan, yang paling penting dari si sang alkemis bilang kalau jangan pernah melupakan pertanda-pertanda, karena semua pertanda-pertanda yang ada di bumi ini bakal menuntun kita ke takdir kita gitu. Intinya jangan pernah nggak mendengarkan kata hati gitu. Dari situ akhirnya sang alkemis sama Santiago berpisah di karavan musuh. Di situ mereka berdua dirampok sama karavan itu. Terus si Santiago ini ngasih semua harta dia, dan si pemimpin musuh itu ngomong kalau misalkan kamu mau selamat, serahin hartanya, terus pengen langsung dibunuh gitu Pak. Tapi si sang alkemis ngomong dalam 3 hari saya akan membuktikan bahwa anak ini akan merubah dirinya menjadi angin di situ. Nah akhirnya Santiago itu ngerasa nggak yakin gimana cara dia berubah menjadi angin gitu Pak.
Nah akhirnya dikasih waktu 3 hari. Di hari ketiga ini si sang anak Santiago ini ke jalan ke atas tebing ya tepatnya Pak, tebing pasir. Dia di situ kayak melakukan kontak batin gitu sih Pak, saya kurang paham maksudnya, tapi di situ dia ngobrol sama padang pasir gitu, karena sama si sang alkemis dia ngomong suruh dengerin kata hati dia gitu, lagi-lagi dengerin kata hati dia buat mendengarkan padang pasir dan hal-hal di sekitar dia gitu. Nah akhirnya si Santiago ini ngomong sama padang pasir gimana caranya dia berubah menjadi angin gitu, karena padang pasir udah mengajarkan dia banyak hal. Tapi padang pasir nggak tahu bagaimana cara mengubah seorang manusia menjadi angin. Padang pasir menyuruh Santiago buat bertanya ke matahari, karena matahari yang memberikan kehidupan ke bumi. Nah akhirnya Santiago nanya, tapi dia juga nggak dapet jawaban, karena matahari juga nggak tahu gitu, dia nggak punya kuasa buat mengubah seorang manusia menjadi angin. Nah akhirnya sampailah dia terakhir nanya langsung ke angin gitu, tapi karena anginnya arogan gitu, sombong, dia nggak tahu gimana cara mengubah si Santiago jadi angin gitu. Akhirnya di situ Santiago tuh kayak agak memprovokasi si angin, dan anginnya itu berubah jadi badai gitu Pak, jadi badai pasir juga, sampai bikin dia tuh seakan-akan jadi angin gitu Pak, karena saking lebatnya. Nah pemimpin musuh itu sampai benar-benar mengira kalau Santiago ini berubah jadi angin gitu Pak. Nah akhirnya karena mereka takjub ngelihat Santiago, wah dia beneran berubah jadi angin gitu. Percaya dia? Iya, akhirnya mereka dibebasin lah berdua gitu. Akhirnya setelah mereka bebas, di situ sang alkemis sama Santiago berpisah di gereja. Si sang alkemis mau kembali lagi setelah dia membuat emas, terus setengahnya itu dibagi ke Santiago. Terus Santiago akhirnya 2 jam perjalanan kalau nggak salah dia ke piramida, tepat piramida itu. Nah akhirnya Santiago pergi, dia ngerasa wah ini suatu pertanda nih, karena dia ngelihat ada binatang yang berjalan di gurun gitu, itu deket banget sama piramida. Jadi oh ini suatu pertanda nih. Akhirnya dia menggali Pak, dia menggali padang pasir itu. Nah ketika dia sedang menggali, ada perampok juga nih datang, 3 orang seingat saya. Dia ngerampok si Santiago, digeledah lah emas, di dalam tasnya tuh ada emas. Terus dia dihajar gitu Pak, sampai dia babak belur gitu, hampir sekarat. Nah di situ Santiago teringatkan kata sang alkemis, kalau kamu ingin hidup, bicarakan apapun yang kamu bisa gitu. Terus dia ngomong kalau saya tuh sedang mencari harta karun gitu. Kalau kamu membebaskan saya akan membagi harta karun itu kepadamu gitu. Tapi si perampok ini tuh nggak percaya. Dia malah ngomong kalau dulu juga aku pernah bermimpi, 2 tahun yang lalu aku pernah bermimpi, aku menemukan sebuah harta karun di padang-padang rumput Andalusia. Di situ aku melihat ada sebongkah harta karun di bawah kayu dekat gereja terbengkalai. Dan aku merasa itu mimpi yang sangat bodoh. Karena untuk apa aku pergi jauh-jauh hanya untuk mengejar mimpi yang konyol gitu katanya Pak. Nah di situ Santiago ketawa karena dia berhasil menemukan harta karunnya gitu Pak. Jadi di sini menurut saya agak plot twist, karena harta karunnya sebenarnya bukan di piramida, tapi ada di tempat dia semula gitu Pak, di padang-padang dia tempat menggembala itu. Begitu Pak. Oke. Nah itu kan dia ketika jual dombanya terus dirampok, hilang kan itu hartanya, terus dapat emas, hilang lagi. Bagaimana dia bisa, Santiago itu bisa hidupnya nggak susah kehilangan harta itu? Jadi cara dia mengatasinya itu yang paling utama, dia selalu ingat kata-kata si sang raja. Melkisedek itu? Iya, kalau dia jangan sampai nggak mendengarkan kata hati dia. Apapun yang pertanda-pertanda tunjukkan, apapun yang hati kamu bilang, ikuti gitu, kata si sang raja kan. Akhirnya si Santiago itu
melihat pertanda-pertanda, mungkin di sini maksudnya kayak intuisi gitu kali ya Pak. Jadi dia sadar akan intuisi-intuisi, dan dari intuisi itu dia menemukan solusi dari masalah dia gitu Pak. Kayak dia nggak malu buat coba bekerja di toko kristal yang terbengkalai gitu. Terus sampai akhirnya tokonya maju kan. Iya, tokonya sangat berkembang pesat banget di situ Pak. Terus cintanya dia dengan Fatimah gimana? Cintanya dia dengan Fatimah itu awalnya dia pertama kali lihat Fatimah di sumur, terus mereka tatapan pertama kali, dan di situ dia ngerasa kalau dia tuh jatuh cinta sama Fatimah. Di situ dia mencoba mendekati Fatimah, terus Fatimah bilang kalau dia tuh gadis gurun, jadi dia tuh nggak bisa dia akan selalu menunggu laki-lakinya itu di gurun, dia nggak bisa ikut Santiago pergi kemana gitu. Jadi di situ si Fatimah ini juga suka sama Santiago, dan dia berusaha ikhlas kalau misal Santiago itu pergi mengejar takdirnya gitu Pak. Jadi kayak mereka emang bertemunya singkat tapi udah langsung klop gitu Pak. Oke. Terus akhirnya Santiago itu tercapai nggak dengan impiannya itu? Iya, tercapai Pak. Apa? Jadi dia langsung pulang balik lagi ke Spanyol, ke Andalusia. Terus dia langsung ambil cangkul, dia ngegali di padang dulu, dia menggembala dombanya. Belakang gereja itu, bawah gereja. Gereja terbengkalai ada kayu. Dia ngegali di situ dan bener Pak, dia nemu sebuah kotak harta karun, banyak emas, perhiasan, pokoknya semuanya tuh banyak banget. Dan dia ingat sama janji dia ke perempuan Gipsi yang ngeramal dia, dia bakal ngasih sebagian persen harta karun itu ke perempuan Gipsi itu. Gitu Pak. Padahal awalnya nggak percaya? Iya, jadi awalnya masih ragu, nggak percaya. Kamu setelah baca novel ini kenal Paulo Coelho dari mana? Awalnya dari sosmed sih Pak sebenarnya. Oh, sosmed? Iya. Terus saya ngelihat ada orang yang nge-review buku ini. Terus saya minat gitu Pak, kayaknya seru nih novel Paulo Coelho ini. Kira saya ini buku teman saya Pak sebenarnya, jadi saya pinjem kamu. Iya. Bagus lah. Ini kan pemenang Nobel ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya novel-novel Paulo Coelho itu yang memang dia udah penulis besar ya, penulis besar dunia. Novelnya sudah diterjemahkan sekian puluh bahasa. Pernah baca yang lain? Paulo Coelho? Sekarang saya lagi baca yang ini Pak, Kitab Suci Kesatria Cahaya. Oke, bagus. Kalau mau nanti minta saya banyak beberapa e-book tapi ya. Iya Pak, boleh. Termasuk 11 menit, Matahari. Matahari itu juga bagus tuh. Oke, jadi dampaknya apa terhadap kamu setelah baca itu? Kamu dapat pelajaran apa? Banyak Pak sebenarnya. Apa? Pokoknya dari novel ini saya banyak banget belajar gitu. Jadi sesuai dari kutipan yang saya kutip ya Pak. Jadi yang quote-quote-nya ya? Iya, quotes-nya itu siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan, kalau engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu karena hasrat tersebut bersumber dari jiwa jagat raya. Ketika kau menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, seluruh jagat raya akan saling membantu. Gitu, Pak. Oke, alam semesta pokoknya akan mensupport ya? Iya Pak. Dengan catatan kamu sungguh-sungguh? Iya. Iya, jadi apapun ya, termasuk jodoh, termasuk skripsimu. Iya, bener, kan kamu Pak. skripsimu kan? Itu makanya kalau sungguh-sungguh pasti itu. Terus yang lain? Yang lainnya. Tunggu dulu. Ini ada saya ada yang suka nih. Ini bagus nih satu quote-nya. Manusia lebih banyak memimpikan pulang ke rumah daripada meninggalkan rumah. Makanya kalau saya suka nih, makanya ketika orang-orang merantau ke Jakarta kemana kan tetap pengen punya kangen ke rumah kan, makanya rumah disebut home sweet home. Yang lain apa? Yang lainnya ada ini Pak. Apa quote yang lain? Kalau kita bergaul dengan orang yang sama setiap hari, seperti yang dialaminya di seminari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang itu. Lalu kita ingin orang itu berubah. Kalau orang itu tidak seperti yang dikehendaki orang-orang lain, maka orang lain ini menjadi marah. Orang tampaknya selalu merasa lebih tahu bagaimana orang lain seharusnya menjalani hidup
tapi mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjalani hidup sendiri. Itu juga salah satu Apa? yang Maksudnya apa tuh? jadi maksudnya orang-orang tuh merasa selalu pengen tahu hidup orang lain gitu Pak, pengen coba ikut campur urusan orang lain, padahal seharusnya kita tuh hidupnya masing-masing aja gitu Pak, tanpa mengurusi hidup orang lain. Terus di sini juga kalau misalkan kita terlalu sering bertemu sama orang yang sama setiap hari, jadi orang itu tuh bakal berekspektasi tinggi ke kita gitu Pak. Kalau misalkan kita nggak sesuai ekspektasi dia, dia akan menjadi marah. Jadi kalau misalkan terlalu deket gitu sama orang, sampai deket banget lah gitu, itu tuh justru malah menyebabkan konflik gitu sih Pak. Karena orang terdekat ini jadi saling berekspektasi tinggi gitu. Iya, Harus itu tadi sesuai. juga bisa ditambah bahwa kita itu sering menasihatin orang lain, tapi tidak pernah menasihati diri sendiri. Kan di situ gitu-gitu. Iya. Oke. Itu di halaman berapa tadi? Enggak, kamu tulis halaman Nggak ya? tulis halamannya, Pak. Berikutnya? Berikutnya ada juga Pak, ini lumayan romantis bahasanya Pak. Di sini pas Santiago ngobrol sama Matahari. Nah, Matahari itu Oh, yang waktu jawab, dia mau jadi angin ya? iya. Jadi Matahari itu ngomong, dari tempatku bertahta, aku bisa melihat jiwa dunia. Jiwa dunia berkomunikasi dengan jiwaku. Bersama-sama kami menumbuhkan tanaman-tanaman dan membuat domba-domba berlindung di keteduhan. Dari tempatku bertahta, jauh di atas bumi, aku belajar mencintai. Aku tahu kalau aku terlalu dekat sedikit saja kepada bumi, semua yang ada di sana akan mati dan jiwa dunia tak akan ada lagi. Maka kami saling memandang, kami saling mendambakan. Aku memberi kehidupan dan kehangatan kepada bumi, dan bumi memberiku alasan untuk hidup. Oke. Itu romantisme sih Pak. Iya. Terus ada satu ini saya juga yang menarik buat saya. Kau harus mengerti, cinta tak pernah menghalangi orang mengejar takdir. Kalau dia melepaskan impiannya, itu karena cintanya bukan cinta sejati, bukan cinta yang berbicara bahasa dunia. Romantis kan? Iya Pak. Jadi kalau teman-teman itu cinta tak pernah menghalangi orang mengejar takdir, ya kan? Iya Pak. Terus kalau dia melepaskan impiannya, itu karena cintanya bukan cinta sejati, bukan cinta yang bicara dalam bahasa dunia. Jadi cinta harus saling support gitu Pak. Betul. Kalau nggak support berarti belum cinta, masih pamrih kan? Iya. Terus yang lain ada lagi? Yang lain ada Pak, satu lagi. Satu lagi. Iya. Pengkhianatan adalah pukulan tak terduga-duga. Kalau kau mengenal hatimu dengan baik, dia tak akan pernah mengkhianatimu. Sebab kau tahu mimpi dan keinginannya, dan kau akan tahu juga cara menyikapinya. Kau tak akan pernah bisa lari dari hatimu. Jadi, sebaiknya dengarkanlah suaranya. Dengan begitu, kau tidak perlu takut mendapatkan pukulan yang tak disangka-sangka. Oke, makanya jangan suka Mengkhianati. mengkhianati, apalagi mengkhianati kepercayaan, mengkhianati cinta. Oke Mbak, thank you. Dari teman-teman baca Paulo Coelho, Alkemis. Ini novel sudah diterjemahkan hampir 40 bahasa dan ini bagus sekali. Saya minta closing statement. Apa pesan-pesan untuk mahasiswa semester-semester awal, anak-anak, ya termasuk anak-anak SMP, SMA supaya membaca? Untuk suka membaca sebenarnya dari ini ya, pengennya tuh pengen baca apa, genrenya pengen genre apa. Misalkan pengen genre romantis, sebaiknya cari di sosmed novel-novel yang banyak direkomendasiin sama orang-orang, sesuai genrenya masing-masing pengennya apa. Di situ kalau misalnya udah nemu satu, bakal ketagihan Pak. Iya, kayak di TikTok ada kan BookTok, Iya. kemudian Wattpad, banyak seperti itu. Nah, setelah Mbak banyak membaca, itu kan menjadi happy, menjadi orang mudah yang memaafkan, toleran dan gitu kan.
paling tidak teman-teman gitu, kalau sudah membaca novel kan banyak hal yang didapat, termasuk tadi berani memaafkan, lebih toleran, lebih menghargai, bersyukur, bagaimana sakitnya diselingkuhi dan seterusnya. Itu teman-teman, jadi hari ini bagus sekali Sang Alkemis. Teman-teman silahkan cari di Gramedia atau di sosial media. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam ngobras, ngobrol sastra. Thank you Mbak. Semangat kuliah, Iya, Pak. semangat skripsi. Siap, Pak.